أهلا بحبي يا من سكن وسط قلبي وفي الهوى صار حسبي هذه مغادر ربي ما حد بلقت مثلي أنا العقيف أهلي وقد عثرت بجهلي يا رهبان بحبي صلوا الله نور المنازل يا يا من خلق من نور ربي الله يا من طاب اليوم يا من نظر عرض كتبه قد شم ريح المحبة من لم يشم المحبة فليس لقط بقلبي معلق معهم في أرضهم وسماهم وليس عندي كما هم حرج بهم يوم ذي صلوا الله نور الزين يا نور ربي قبلي أقلب مصالب أيامها والليالي البر والبحر مالي وزرعهم منه حبي يا ليت لي عين تنظر أو عندهم كنت أحضر نرعى الجبل ثم نشكر أنا مراي ملابي صل Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nanti insyaallah malam Jumat membaca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridaan wa lihaqqihi a'daan. Amma ba'd. Yang kami muliakan guru kita bersama Al-Ustadina Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf Hafidullah Ta'ala fi hayat, para asatijah, para habaib, dan anak-anak santri, adik-adik santri insyaallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi kita sudah melakukan beberapa rangkaian kegiatan kita dalam rangka haul, dan untuk mendapat keberkahan yang lebih pada malam hari ini kita mengundang beberapa asatijah untuk memberikan mau'idah hasanah kepada kita. Semoga insyaallah dengan perantaraan mau'idah hasanah yang disampaikan itu menambah keberkahan untuk majelis kita pada malam hari ini. Untuk pertama, kami mengundang dengan hormat pelaksana harian Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hayrat Sasaf, Al-Ustaz Ahmad bin Osman. Pada Al-Ustaz. Baik, berikut kami mengundang dengan hormat pada Al-Ustaz Abdurrahman, kami bersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Dan terhormat yang kami wara'ahu, dan kepada para asatizah dan para santri yang sama-sama senantiasa mendapat limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga, ya, nikmat yang begitu besar karena kita, ya, para santri berada fisabilillah. Ya, selagi kita belajar maka kita akan senantiasa dianggap fisabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Seseorang yang dia keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga ia kembali. Jadi adik-adik semua yang ada di sini, selagi di lingkungan pondok, maka, ya, maka semuanya berada dalam fisabilillah, fisabilillah. Maka ini kesempatan yang sangat berharga, ya, kesempatan masa muda, ya, adalah kesempatan yang paling berharga untuk kita gunakan, ya, gunakan yang sebaik-baiknya untuk mencari dan mencari lagi, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun yang akan mendapatkan satu kejayaan di dunia terlebih ada ilmu. Begitu juga dengan akhirat Allah Ta'ala, maka mesti ada ilmunya. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya, yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Muhadzab, yakni Al-Majmu'. Ya, beliau mengatakan bahwasanya man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang hendak mendapatkan dunia maka dia mesti ada ilmu. Wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi. Dan siapa yang kepingin untuk mendapatkan akhirat Allah taala, maka dia akan
ya dia mesti punya ilmu juga. Maka ilmu kepahaman terhadap agama adalah kebaikan yang sangat besar, kan? Kebaikan yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah taala inginkan kebaikan, ya khairan di sini adalah isim nakirah, menandakan bahwasanya kebaikan bukan hanya satu, tetapi kebaikan yang banyak. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah taala yang banyak kepada seorang hamba, yufaqihu fid din, niscaya hamba itu akan diberikan pahaman dalam agama. Maka adik-adik semua yang ya dalam lingkungan pondok, bersyukur kepada Allah Taala, Allah Taala telah hantarkan kita semua di sini untuk belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini suatu nikmat yang agung, ya, nikmat yang besar, kan? Ya, nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dengan tekad yang kuat, ya, tekad yang kuat, semangat yang membara, ya, dan kita tidak akan balik, ya, dari pondok ini, ya, sampai kita menyelesaikan, ya, pendidikan kita, ya, demi cita-cita yang kita sudah idam-idamkan dan harapan daripada orang tua kita, dan kita akan lanjutkan lagi pendidikan kita baik di Jawa maupun di Yaman maupun di Mesir, ya, untuk kita lebih lagi, ya, mencari guru yang lebih banyak, kan? Dengan banyaknya guru yang kita cari, maka kita akan mendapatkan banyak faidah daripada guru-guru kita, ya, di luar sana. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa mencurahkan kepada kita semua untuk kita senantiasa tidak henti-hentinya, tidak letih-letihnya untuk senantiasa mencari ilmu, baik para pelajar ataupun kita sendiri, untuk kita senantiasa mencari ilmu dimanapun, ya, ya. Sebagaimana Rasulullah katakan dalam sebuah hadis bahwasanya mencari ilmu itu dari mulai buayan sampai ke liang mahdi, ya, sampai ke liang lahat. Mungkin demikian, masya-Allah, sudah banyak yang dari saya, ya, lebih dan kurangnya, ya, saya mohon maaf, ya. Kita tutup para majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berikut kami mengundang dengan hormat salah satu asatidz juga, ya, guru juga di Pondok Pesantren Salim Al-Khairat Sasa. Kami mengundang dengan hormat pada Ustadz Sukri. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf. Kita doakan semoga guru kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula para asatizah, para tamu undangan sekalian, serta kita yang berada di masjid ini, semoga kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya bukan berceramah, cuman bercerita sedikit tentang pengalaman. Kebetulan malam ini diadakan haul Habib Salim bin Mustafa Al-Bar. Kebetulan saya ini termasuk siswa
yang masuk di periode terakhir Habib Salim waktu di Al Khairat Kalumpang. Itu waktu masuk 3 bulan setelah saya masuk di Al Khairat, Habib Salim pensiun. Jabatan waktu itu sebagai kepala madrasah, kepala sekolah Al Khairat Aliyah. Nah, masuk ke Al Khairat 3 bulan setelah itu kemudian Habib Salim pensiun tahun 2007. Nah, di sini dapat cerita dari senior-senior bagaimana pribadi Habib Salim Al-Bar. Biasa kalau di pesantren di Al Khairat lebih dikenal dengan Aba Alim. Jadi orang-orang kurang kenal Habib Salim, tapi orang lebih banyak mengenal Aba Alim. Itu saya punya senior-senior banyak yang cerita-cerita. Itu Aba Alim saking karismatik, itu kalau setiap datang dari rumah di Skep itu ke Al Khairat itu pakai motor Vespa. Itu motor Vespa itu waktu sampai di kubur Cina itu kan motor Vespa dia bunyi motor itu sangat besar, keras. Itu kalau misalnya itu motor sampai di kubur Cina, terus suara motor itu sampai ke Al Khairat, itu seluruh siswa yang SMP, yang MTS, yang Aliyah, kalau dengar itu motor berbunyi pasti lari masuk dalam kelas-kelas. Masuk, tak ada yang berani keluar. Itu padahal Habib Salim belum masuk di dalam lingkungan Al Khairat, baru motor berbunyi. Itu motor berbunyi, itu motor masih sampai di kuburan Cina. Luar biasa itu bagaimana Habib Salim punya karismatik. Saking karismatiknya, motor pesuara saja orang takut. Bukan takut karena jahat, bukan karena jahat, tapi bagaimana pendidikan yang Habib Idrus ajarkan kepada guru-guru itu, termasuk diantaranya Habib Salim itu, saking sungguh-sungguh Habib Idrus mendidik mereka sampai luar biasa. Bunyi motor luar biasa, saya juga kaget, ini guru ini luar biasa. Bukan wajah yang dilihat, baru dengar bunyi motor di daerah lagi, bukan di muka depan pintu, bukan sana di kubur Cina. Itu semua siswa-siswa terada alasan mau bilang begini, yang terpakai songkok kopiah itu cepat-cepat cari kopiah, bukan karena takut nih sebentar dapat pukul dan lain-lain. Saking karismatiknya itu Habib Salim luar biasa. Ada satu cerita, kakak senior agak jauh. Itu senior itu paling kepala angin di sekolah Al Khairat. Guru-guru kalau masuk mengajar pasti mengeluh itu senior. Mengeluh luar biasa, paling pahe, paling manakal di zaman itu. Nah, tiba-tiba ada guru yang protes. Karena ini siswa terlalu pahe, terlalu malawang, akhirnya guru protes, rapat orang. Putuskan kalau anak ini lebih baik orang kasih keluar daripada gara-gara dia bikin kacau yang lain jadi manakal. Akhirnya sepakat, ini guru yang kasih usul ini langsung usir itu siswa. Nah, akhirnya pas keluar dari sekolah, mau keluar ke depan pintu Al Khairat, halaman Al Khairat, ketemu dengan Habib Salim. Nah, Habib Salim tanya, lihat, oh ini siswa semua yang lain di dalam kelas, ini siswa tiba-tiba keluar dari kelas. Akhirnya di jalan situ ketemu, Habib Salim tanya, mau kemana? Ini siswa bilang, saya mau pulang karena saya dapat kasih keluar dari guru. Habib Salim langsung marah. Guru siapa yang kasih keluar? Ini siswa langsung sampaikan, Ustadz ini yang mengeluarkan saya. Habib Salim panggil, alasan apa ini siswa dikeluarkan dari sekolah? Nah, sang guru juga mengeluh yang sama. Ini Habib, ini siswa paling pahe, paling manakal. Saya mengajar ulang-ulang tak pernah, pasti bikin kacau. Saya secara pohon mengajar ini siswa. Apa Habib Salim ucapkan ini? Kalau membuktikan bahwa Habib Salim itu bukan orang jahat. Yang tadi orang takuti suara motor bukan karena Habib Salim jahat. Habib Salim jahat. Lihat jawaban Habib Salim ketika panggil itu guru itu keluhkan dia
kekesalan, ini anak pahim, manakal dan seterusnya. Apa jawaban Habib Salim? Ini anak manakal dari rumah datang kemari itu, orang didik dia baik-baik. Walaupun dia manakal, dia bagaimana, tetap orang punya kewajiban didik. Karena suatu saat pasti ini anak dia akan jadi orang baik. Luar biasa. Ini membuktikan bahwasanya Habib Salim itu ditakuti bukan karena jahat. Kalau jahat pasti Habib Salim, ayah, sudah ini anak karena manakal, sudah kasih keluar saja. Lihat, Habib Salim ada anak yang jahat, tapi Habib Salim bilang, orang ke sekolah ini pesantren itu memang sekolah bengkel. Jadi anak-anak yang manakal datang di sini jangan orang kasih biar orang keluar jadi manakal. Tak boleh. Kalau datang ke sini manakal, usahakan semampu mungkin. Kalau keluar belum sempat baik, paling terada manakal yang tadi itu sedikit demi sedikit dia berkurang. Luar biasa. Ini salah satu yang saya dapatkan, bagaimana Habib Salim itu termasuk daripada orang-orang yang sangat disegani, baik karismatik. Dari kebetulan Habib Salim itu tinggi, baru badan agak besar. Jadi kalau disegani karena badan besar, iya. Tapi yang paling disegani itu apa? Karismatik, ilmu yang dimiliki oleh Habib Salim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Sukri. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Sukri mengenai riwayat singkat tadi mengenai Al-Habib Salim bin Mustafa Al-Bar, guru daripada Muassis Al-Herat Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, semoga kita mendapat keberkahan. Dan untuk selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan mau'idah hasanah yang disampaikan oleh guru kita. Semoga kita mendapat keberkahan yang melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya muliakan, saya hormati seluruh asatiz, para ustadz yang mengajar di pondok pesantren Al-Khirat Sasa. Yang saya muliakan orang tua wali, ada beberapa yang hadir, para jamaah, para tamu yang datang. Yang saya muliakan para santri, yang saya muliakan anak daripada Al-Habib Salim bin Mustafa Al-Bar, Habib Idrus. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah. Semua yang hadir di sini mudah-mudahan diberikan keberkahan. Dan saya muliakan Pak Ahmad, juga hadir seluruh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya secara pribadi tidak talaki secara langsung kepada Al-Habib Salim bin Mustafa Al-Bar. Tapi ada satu momen sebelum saya berangkat belajar, diantar juga oleh Ustadz Darto, ya dulu sebut Ustadz Husain, diganti namanya oleh Habib Abu Bakar, Ustadz Husain Jauhar. Nah, beliau ngantar saya sampai ke bandara. Waktu pertama kali keluar mau menuntut ilmu ke pondok pesantren. Nah, itu beberapa hari juga sebelum saya berangkat, saya sempat ikuti 3 kali pertemuan di Bukit Bintang, Bukit Pelangi, mohon maaf, yang di depan apa itu kantor yang apa namanya? Ya, yang tenaga kerja itu dah. PLK di depan itu ya, ada Bukit Pelangi itu. Saya masih ingat tuh, itu tahun 2005. Tahun 2005. Jadi, mohon maaf, 2006. Saya berangkatnya 2006.
Nah itu beberapa hari sebelum saya berangkat, kebetulan di rumah ini, rumah orang tua saya ada usaha, ya sama seperti beberapa orang, khususnya di Valjawa 1, Valjawa 2, itu kan usaha biskuit, makrong, ya. Jadi Balai POM itu undang kita, saya diwakilkan oleh orang tua saya, hadir di tempat tersebut, Bukit Pelangi. Nah itu 3 hari tuh, 3 hari ada seminar. Nah, di situ saya hadir, ternyata Balai POM mengundang Al-Habib Salim bin Mustafa Al-Bar membahas masalah makanan dari perspektif agama. Dan itu saya terkesan ketika beliau jelaskan tentang masalah hukum makanan, terutama tentang hukum halal dan haram hewan-hewan yang kita makan. Dan saya masih ingat kitab yang dibaca oleh beliau itu, judulnya Hayatul Haywanil Kubra, karya Syekh Ad-Damiri. Dan luar biasa, 3 hari itu punya kesan yang luar biasa bagaimana beliau jelaskan masalah hewan tersebut, hukumnya halal dan haram. Dan di situ beliau menunjukkan bahwa beliau ini adalah orang yang berilmu, alim. Dan beliau tawadhu, mutawadhi'un, sangat rendah hati. Padahal guru beliau, kalau tidak salah langsung ke guru tua ya. Langsung, kalau ilmu hadis namanya sanadnya Ali. Nyambung ke guru tua langsung. Tidak hanya itu, dari sisi nasab beliau juga bersambung kepada Al-Habib Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bar. Tapi mutawadhi'un, sangat rendah hati. Nah ini sikap seorang alim. Biasanya makin berisi bunyinya sedikit. Tong itu kalau airnya penuh, kalau kita pukul tidak ada suara. Tapi kalau kosong, nyaring bunyinya. Itu ibarat apa? Hakikat orang berilmu makin rendah hati. Makin berilmu, makin takut kepada Allah. Makin berilmu, makin merasa dirinya paling hina. Nah, itu gambaran daripada sosok Al-Habib Salim bin Mustafa Al-Bar. Dan sebab beliau membahas masalah hukum halal haram menggunakan kitab Hayatul Haywanil Kubra, saya akhirnya juga mempelajari kitab tersebut. Ya, itu pengaruh daripada beliau yang positif sekali bagi saya secara pribadi. Nah, setelah beberapa hari berikut, berangkatlah saya ke Hadramaut Tarim, kemudian bertemu Ustadz. Jadi Ustadz Husain itu tidak mengantar saya dari rumah ke bandara, tapi saya sampai di bandara sudah ada di situ, sudah nunggu saya di situ. Dan saya punya orang tua suruh doakan biar belajarnya lancar dan seterusnya. Ya, beliau tidak mau doakan waktu itu. Agak usah doa. Insya Allah nanti manfaat ilmunya. Saya gak perlu doakan lagi. Nah, akhirnya proses belajar meninggal dunia beliau. Kami di kapal lagi mau kembali ke Ternate. Sholat goib lah kami di kapal ketika mendengar kabar telah wafat beliau. Dulu handphone masih Nokia tuh, SMS ya, yang beratnya 5 kilo. Kalau ada maling masuk lempar mati orang. Nah, ya, kemudian kadang-kadang cari sinyal di sana di sini. Ya. Itu kenangan saya. Kemudian juga sering sholat di Masjid Al-Muhajirin beberapa kali. Kami juga jadi makmumnya dan seterusnya. Gitu. Al-ilmu rahimun baina ahli. Nah, tapi orang yang dekat dengan beliau belum tentu dekat. Nah, orang yang jauh belum tentu jauh dengan beliau. Karena beliau pencinta ilmu, kita juga pencinta ilmu. Ilmu itulah yang menyambungkan kita.
Jadi adik-adik sekalian bersyukur, alhamdulillah. Sekarang berada di pondok pesantren Al-Khairat yang didirikan oleh guru tua, yang dimana keberkahan kita rasakan. Tadi suasananya begitu tenang, ya, kita punya masalah semuanya hilang sesaat pada waktu kita mendengarkan anak-anak yang mungkin mereka lebih suci dari kita, ya. Sehingga yang keluar itu memang masuk ke hati. Mereka banyak yang belum balik di sini. Mereka magomnya mungkin lebih tinggi dari kita, tidak ada dosa. Sehingga yang mereka baca itu masuk ke hati kita. Kita rasakan tadi suasananya bukan di dunia tadi. Kalau kita rasakan nikmat, ya, mungkin masing-masing orang berbeda. Tapi kita rasakan itu kita berada di qit'atul jannah, potongan surga. Dan memang yang Nabi katakan itu benar. Itu benar. Gak ada tempat taman surga di dunia ini terkecuali hanya satu. Tempat berkumpul yang di tempat tersebut menyebut nama Allah dan membahas ilmu Nabi Muhammad. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u fih, ya. Kalau kalian lewati taman surga, duduk di situ. Tidak ada satu riwayat hadis pun yang kami dapati Nabi mengumpamakan di bumi ini taman surga kecuali hanya satu tempat, yaitu majlis zikir dan majlis ilmu. Ini kita gabungkan tadi, al-jam'u baina zikir wal ilm. Kita zikir tadi dan kita berikan mau'idhu hasanah, sedikit dari ilmu kami itu yang kami sampaikan. Kita padukan zikir dan ilmu. Nah, ini alhamdulillah. Sebagaimana kita duduk di taman surga yang ada di bumi, kalau memang lebih banyak kita duduk di taman surga yang ada di bumi, maka insya Allah kita juga akan duduk taman surga di surganya Allah. Saya teringat satu firman di surat Ar-Rum ayat 15. Ini tafsirannya sangat jamil, tafsirannya indah. Allah Ta'ala nyatakan di surat Ar-Rum ayat 15, fahum fi rawdatin yuhbarun. Mereka itu berada di taman surga, yuhbarun, diberikan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip satu tafsiran terkait ayat tersebut. Yang dimaksud fahum fi rawdatin yuhbarun, mereka berkumpul di taman yang diberikan nikmat kepada mereka di taman tersebut, yang dimaksud adalah taman surga. Kenikmatan apa yang Allah berikan kepada mereka? Ijtima', berkumpul semacam ini. Kostum kita dua, warna putih, warna hijau di surga. Berkumpul. Kemudian Ibnu Hajar Asqalani menyatakan persis dibakar gaharu di tengah-tengah perkumpulan penghuni surga, di taman yang sangat indah, yang tidak terlintas oleh hati, tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Keindahan surga tersebut. Mereka nikmati apa? Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sima'ul aghani. Mereka dengarkan lantunan, nyanyian-nyanyian qasidah yang indah, syair-syair pujian kepada Allah dan syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perkumpulan di mana? Di surga. Gambarannya kita di dunia berkumpul semacam ini, menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan ilmu Rasulullah, maka itu gambaran tempat yang akan kita huni, yang kita akan berkumpul di surganya Allah. Gambarannya semacam ini. Sima'ul aghani, mendengarkan lantunan-lantunan qasidah yang isinya adalah kebaikan, isinya adalah zikrullah, isinya adalah salawat dan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kenikmatan.
Makanya ada wasiat dari Sayyidina Luqman kepada anaknya, ya bunayya jalisul ulama wastami'u kalamal hukama fa inna Allah ta'ala yuhyi qalba maita binuril hikmah kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Wahai anakku, baca surat Luqman. Luqman satu sosok orang soleh. Kana min Sudan, kata Said ibn Musayyib. Beliau orang Sudan, orang Afrika. Ditawarkan oleh Allah menjadi nabi, beliau tidak mau. Allah tawarkan, kau mau jadi nabi, dilantik jadi nabi. Dia tidak mau. Saya mau jadi ahli hikmah. Walaqad ataina Luqmana al-hikmah. Kami berikan kepada Luqman hikmah. Beliau katakan kepada anaknya, wahai anakku, ya bunayya jalisul ulama, duduklah dengan para ulama. Nabi bagi ulama dua. Ada ulama yang baik, ada ulama jahat. Hakikat ulama jahat bukan ulama. Ulama yang baik, itulah ulama. Tidak ada ulama yang kedua. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama walakin warrathu ilma. Walakin warratha ilma. Fi naskha warratha, nisbat ke Nabi Muhammad saja. Wa fi riwayah warrathu, domirnya kepada al-anbiya. Jalisul ulama wastami'u kalamal hukama, dan dengarkanlah kalam dari para ahli hikmah. Fa inna Allah ta'ala yuhyi qalba maita. Dengan mendengar, tadi kita duduk dan mendengar nasihat-nasihat yang baik, itu Allah hidupkan hati kita yang mati dengan cahaya ilmu, dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah hidupkan bumi yang tandus dengan curahan air hujan. Itu wasiat dari Sayyidina Luqman. Ada pernyataan dari Fathu Al-Musili dalam kitab Ihya Ulumuddin. Al-Imam Ghazali riwayatkan, Fathu Al-Musili ketika sakit dikunjungi oleh beberapa pengunjung yang menjenguk beliau. Kemudian beliau lontarkan satu pernyataan, alaysal marid idza mun'a minhu at-ta'am wasyarab wad-dawa thalathata ayyam yamut. Wahai penjenguk, bagaimana menurut kalian jika ada orang sakit parah, dalam keadaan sakit parah dia tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, tidak diberikan obat selama 3 hari berturut-turut, bagaimana keadaan orang tersebut? Mereka mengatakan yamut, akan mati. Wa kadzalikal qalbu idza muni'a minhu thalathatu ayyam minal ilmi wal hikmah yamut. Begitu juga hati manusia, kalau 3 hari berturut-turut tidak diberikan ilmu, tidak diberikan hikmah, tidak diberikan nur zikir dan qiraah Al-Quran dan aurat, maka hati itu akan menjadi mati. Yahya bin Muaz Ar-Razi mengatakan, ihya'ul qulub allati tamut bi dzikril hayy alladzi la yamut. Ihya'ul qulub, menghidupkan hati, allati tamut, yang sudah mati, bi dzikril hayy, dengan mengingat kepada yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak pernah mati, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tadi sebutkan manaqib, walaupun hanya nubzah, ya, sekelumit atau ikhtisar, ringkasan, tapi kita yakini beliau Al-Habib Salim bin Mustafa Al-Ibar adalah minas solihin, termasuk orang-orang soleh. Wa minal ulama, ulama yang masturin, yang menyembunyikan dirinya. InsyaAllah dengan menyebut nama-nama orang yang baik, InsyaAllah kita dikumpulkan bersama mereka. Idza dzakarta isma waliyin hubban lahu kunta ma'ahu yaumal qiyamah. Dalam kitab Tajul A'ras, kalau kau menyebut nama seorang wali
dengan penuh cinta, penuh ta'zim kepadanya, maka kau akan berkumpul dengannya di yaumil qiyamah. Bahkan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, "Idza dzakarta isma waliyin hubban lahu wa ta'ziman lahu awsalallahu subhanahu wa ta'ala bainahu yaumal qiyamah, bainaka wa bainahu yaumal qiyamah." Kalau kau sebut nama seorang kekasih Allah dengan penuh cinta dan penghormatan kepadanya, Allah hubungkan dirimu dengan wali tersebut. Allah koneksikan. Mereka sudah pindah ke alam barzakh. Justru Imam Haddad mengatakan kalau guru-guru kita yang masih hidup dengan yang meninggal, justru yang lebih dekat yang meninggal dunia, bukan yang masih hidup. Kenapa? Karena guru-guru kita yang masih hidup, mereka terkena hukum yang disebut hukum dunia. Cari rizki, ada muskilat problem, kemudian ada waktu istirahat, ada sakit, ada capek, ada lelah, ada sumpek, konsentrasinya terbatas, hanya pertemuan, jarak jauh, tidak bisa sampai, tidak bisa ketemu kita. Tapi kalau guru yang sudah meninggal, mereka di alam kuburnya tidak cari rizki, tidak ada stres, tidak ada pusing, tidak ada masalah, waktunya kosong, luang. Waktunya begitu kosong dan luang, maka dia fokusnya kepada muridnya. Fokusnya kepada muridnya. Ini pernyataan Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Terakhir saya katakan, kita ini adik-adik santri banyak baca manaqib. Ya. Manaqib itu kisah-kisah para solehin. Kita banyak membaca biografi mereka, hati kita menjadi kuat di dalam menuntut ilmu, di dalam ibadah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hikayat jundun min junudillah yukawiyullahu subhanahu wa ta'ala biha qulubal muridin. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, kisah-kisah orang soleh itu menguatkan hati-hati orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Diibaratkan seperti tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullan naqussu alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak laqad kana lakum fi qasasihim ibratun li ulil albab. Jadi kisah-kisah mereka itu punya kesan yang baik. Kita tidak bisa tiru 100%, paling tidak 50%, paling kurang 40%. Tidak perlu jauh-jauh untuk mengikuti atau meniru Rasulullah. Rasulullah terlalu sempurna untuk diikuti secara langsung. Tapi bagaimana caranya kita mengikuti Rasul? Yang paling mudah, ittiba' ulama, mengikuti jalannya para ulama yang soleh, para aulia wassolihin. Mereka itu gambaran daripada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu turukin masdudah illa ala man iktafa athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarrukan ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kegiatan kita dalam rangka haul Al-Habib Salim bin Mustafa Al-Bar yang telah kita lakukan pada malam hari ini. Semoga kita semua mendapat keberkahan dan baru saja kita mendapat mau'idah hasanah dari guru kita. Semoga itu juga menambah kekuatan kita, menambah iman kita. Untuk penutup kita malam hari ini, mari kita baik kita tutup ini dengan berselawat.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk para santri semua, setelah pengantaran dari guru kita langsung menuju ke tempat makan, sedangkan para asatijah dan hadirin tamu ya bisa nanti kita sama-sama nikmati bersama dengan guru kita di sini. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.